Pernah kebayang nggak, cuma dari setetes air liur, kita bisa mendiagnosis penyakit paru-paru yang serius? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita menarik tentang gimana teknologi, kesehatan, dan sebuah proyek inovatif dari seorang mahasiswa bisa mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya. Apa iya, sesuatu yang sesederhana air liur bisa jadi kunci buat deteksi penyakit kayak PPOK atau asma? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh analisis ini. Iya kan? Selama ini kalau mau cek paru-paru itu prosesnya seringkali nggak nyaman. Ada tes spirometri atau harus ambil darah yang nggak cuma makan waktu dan biaya, tapi juga bisa jadi penghalang buat deteksi dini, apalagi di daerah yang fasilitasnya terbatas. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dilema diagnostik. Ada masalah nyata di lapangan yang butuh banget solusi cerdas. Di tengah tantangan ini muncullah seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Madiun, Arda Febrian Mukorobin. Dia coba mikir dari sudut pandang lain. Dia bertanya, gimana kalau kita bisa dapat jawaban yang sama, tapi dengan cara yang jauh lebih simpel? Dan jawabannya mungkin tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Air liur. Yuk kita lihat gimana petunjuk ini bisa bekerja. Kunci utamanya ada di konsep ilmiah yang namanya permitivitas. Gampangnya gini, ini tuh soal sifat kelistrikan dari air liur. Yang menarik adalah, sifat listrik ini ternyata berubah-ubah tergantung kandungan biologis di dalamnya. Nah, perubahan inilah yang bisa jadi cerminan kondisi kesehatan kita. Jadi, data apa aja sih yang sebenarnya dipakai? Slide ini nunjukin sidik jari digital dari tiap pasien. Ada data demografis biasa ya, kayak umur, jenis kelamin, status merokok. Lalu ada dua angka kunci yang ngukur gimana air liur merespons medan listrik. Secara teknis disebut bagian real dan imajiner. Anggap aja ini dua cara beda buat menangkap sifat unik kelistrikan dari sampel air liur itu. Semua data ini lantas digabungin buat memprediksi satu dari 4 kondisi. Sehat, PPOK, asma, atau terinfeksi. Dengan data yang udah ada di tangan, Arda mengadu 3 model machine learning yang beda. Anggap aja ini kayak kompetisi buat lihat siapa yang bisa jadi dokter digital paling akurat dan efisien. Pesaing pertama adalah K-Nearest Neighbors. Kita panggil aja She Tetangga Sederhana. Cara kerjanya intuitif banget. Buat nentuin kondisi kamu, model ini nyari beberapa tetangga atau pasien lain di data yang paling mirip sama kamu. Terus dia nebak berdasarkan diagnosis mayoritas dari tetangga-tetangga itu. Simpel kan? Pesaing kedua adalah Random Forest, atau si kerumunan bijak. Bayangin deh, kamu nggak nanya ke satu ahli, tapi ke 100 ahli, terus ambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, model ini persis kayak gitu. Dia bangun banyak pohon keputusan dan gabungin hasilnya buat dapat prediksi yang lebih stabil dan akurat. Dan pesaing terakhir adalah multi-layer perceptron, atau si pemikir dalam. Ini model deep learning, sebuah jaringan saraf tiruan. Tujuannya buat gali lebih dalam lagi dan nemuin pola-pola yang super rumit di dalam data yang mungkin aja nggak kelihatan sama dua model sebelumnya. Oke, jadi kita punya si sederhana, si bijak, dan si pemikir dalam. Siapa yang menang? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat grafik akurasi ini. Si tetangga sederhana, KNN, dan si kerumunan bijak, Random Forest, ternyata sama-sama dapat akurasi 70%. Anehnya, justru si pemikir dalam, MLP, malah ada di posisi buncit dengan akurasi 60%. Ini udah menarik, tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Sekarang, ayo kita lihat faktor kecepatan. Dan disinilah kejutannya jadi lebih besar. KNN cuma butuh 0,006 detik buat dilatih. Bandingin sama Random Forest yang 30 kali lebih lambat, dan MLP yang luar biasa lambat, lebih dari 2.300 kali lebih lama. Perbedaannya drastis banget. Jadi poin krusialnya kita rangkum di tabel ini. KNN, model yang paling sederhana, gak cuma bisa nyamain akurasi model yang lebih canggih, tapi juga melakukannya dengan kecepatan yang gak ada lawan. Untuk masalah ini, dengan dataset yang kecil ini, kesederhanaan benar-benar jadi pemenangnya. Terus, apa artinya semua ini buat dunia nyata? Nah, ini membawa kita ke sebuah gagasan tentang layanan kesehatan yang lebih cerdas, dan yang gak kalah penting, lebih sederhana. Wawasan utama dari proyek ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat. Pada dataset medis yang kecil, solusi paling sederhana bisa jadi yang paling kuat. Kenapa? Soalnya, model yang terlalu rumit cenderung menghafal detail dari data yang sedikit itu, bukannya beneran mempelajari polanya. Akibatnya, performanya malah turun pas ketemu data baru. Jadi, kompleksitas nggak selalu berarti lebih baik.
Penting buat kita ingat, ini adalah sebuah bukti konsep. Ini nunjukin kalau idenya berhasil. Proyek ini membuktikan bahwa kita punya potensi buat menciptakan alat diagnosis berbiaya rendah yang bisa dipakai di fasilitas kesehatan tingkat pertama, mempercepat proses screening tanpa harus menyakiti pasien. Tentu saja, pekerjaan ini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah ngumpulin lebih banyak data, biar modelnya makin pinter, memoles lagi model KNN yang udah menang biar akurasinya lebih bagus, dan mencari tahu fitur mana dari data, apa itu usia, atau nilai permitivitasnya yang paling berpengaruh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kisah ini dengan cemerlang nunjukin gimana solusi yang elegan dan sederhana bisa ngalahin pendekatan yang rumit. Pertanyaannya adalah, masalah kompleks apa lagi ya di luar sana yang mungkin aja sedang menunggu solusi sederhana yang tersembunyi tepat di depan mata kita?